Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Kamis tanggal 22 bulan 5 Mei 2025. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Riyadi, biasa dipanggil Rizky, dari UPB JJ Surabaya dengan NIM 04385163. Baik, di sini saya akan melakukan tugas 2 pada keamanan jaringan. Bisa dilihat di sini untuk kita di tugas 2, pada soal tugas 2 kita menjalankan praktikum yang nomor 1 adalah pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Yang kedua adalah pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Oke. Kita lihat pada buku panduan yang ada. Kita fokus pada buku panduan topologi. Sesuai dengan buku panduan, di sini adalah router 1. Pada poin E, pastikan PC terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan lain sebagainya. Oke, kita fokus pada sini. Nah, saya sudah membuat ini dengan Cisco Packet Tracer, yang dimana hal yang pertama dilakukan adalah jangan lupa untuk 181 router 1 kita di sini terdapat kosong ya. Di sini terdapat kosong. Nah, otomatis kita harus memasukkan HWIC 2T. Sebelum memasukkan, jangan lupa untuk di off kan dulu. Lalu kita masukkan, on kan kembali. Kita masuk ke router 2, kita off kan dulu, kita on kan. Oke, kita percepat. Ini sudah tersambung ya, dengan kondisi ini hijau, jaringan hijau-hijau ini adalah sudah tersambung. Oke, kita masuk ke poin F. Untuk poin F, untuk poin F kita coba untuk melalui browser dapat di PC 01. Di PC 1 akses web server. Kita cek dulu di sini PC 01 untuk menggunakan IP 192.168.20.5. 20.5. Oke, kita masuk ke programming. Ke desktop. Kita masuk ke web browser. Apakah ini muncul? Mari kita tes. Oke, 192.168.20.5. Oke. Di sini sudah muncul atau sudah tersambung untuk web server, computer server ya, sama persis untuk nomor 7. Setelah itu segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat pada web server. Koneksi web server di sini kita masuk ke sini, netstat, desktop, command prompt, netstat. Di sini tidak muncul, itu kosong. Baik, nah untuk memunculkan IP tersebut, yang harus kita lakukan adalah kita klik dulu untuk yang pada PC nomor 1. Saya kecilkan dulu. Caranya seperti ini. Kita masuk ke web browser tadi.
kita ketik 192.168.20.5. Oke, kita go. Nah, kita di sini langsung net start. Nah, di sini untuk TCP atau IP-nya akan muncul seperti ini. Oke, ini sudah muncul. Untuk selanjutnya kita masuk pada poin H ini. Melalui command prompt PC4 akses FTP 192.168.20.10. Apakah kita berfungsi? Coba kita lihat di sini command prompt 192.168.20.10. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mencoba pada PC 0. Sebelumnya kan tidak sambung pada web server yang ada. Mari kita coba, dan saya sudah mencoba tadi untuk kendala PC 0 akan menyambung ke web server. Nah, jadi hal langkah pertama dilakukan adalah kita masuk ke dulu PC 0 dengan menyebutkan IP 192.168.20.5. Jika tidak memunculkan web server, harus diperiksa dulu pada config internetnya ataukah pada desktopnya ya. Ketika kita sudah menggo di sini, awalnya saya mencoba ini active connection proto, hanya foreign addressnya yang kosong. Nah, ketika kita nge-refresh di ngeklik go lagi, button go akan memunculkan seperti ini. Nah, di sini sudah muncul untuk tambahan IP-nya, yang dimana pada buku panduan sudah sesuai. Itu langkah selanjutnya. Kelanjutan kita tes pada PC 2. Kita masuk ke PC 2. Jadi pada PC 2 saya sudah mencoba pada sambung IP-nya. Jadi langkahnya adalah ketika kita masuk ke web browser, dengan IP yang kita pakai 192.168.20.5. Nah, ketika sudah sampai di sini, masuk ke web server. Nah, tadi saya sudah coba untuk hasil IP-nya. Jadi pada netstat web server pada PC 2 terdapat perbedaan, yaitu pada IP 192.168.10.5 yang dimana IP tersebut adalah IP milik PC 2. Tuh, perbedaan adalah untuk PC nomor 1 dia menggunakan IP 192.168.30.5. Selanjutnya baik, untuk tugas atau soal 1 tadi sudah selesai. Kita melangkah ke soal 2. Jadi untuk ke soal 2 kita masuk ke tahap pelaksanaan percobaan untuk topologi simulasi IP site to site PKT. Oke, jadi di sini ada beberapa jaringan yang kita bisa lihat yang sudah saya buat. Di sini sudah bisa dibuat. Kita masuk kepada router 1 langsung saja. Kita masuk
ke router 1 yang kita bisa lihat di sini. Config, oke, masuk. Configuration, kita masuk ke license boot. Oke, C2900 teknologi package security K9, kita yes. Oke, di sini sudah masuk ke reboot. Nah, setelah itu kita masuk ke Oke, langkah selanjutnya kita enter dulu, masuk ke N. Oke, lalu masuk copy running dan config startup config. Destination file name. Baik, setelah masuk ke destination file name, jangan bingung untuk mengisinya karena itu tidak perlu diisi, langsung di enter saja. Lalu destination, masuk ke building configuration, R1 nya nggak usah diisi, langsung ketik reload seperti yang ada di buku panduan, maka akan terjadi proses untuk mereload data-data ini. Setelah terjadi ini, sudah semua. Selanjutnya adalah untuk melanjutkan router yang kedua. Di sini sudah router kedua, saya dengan config, masuk komando config, masukkan seperti hal yang sama, license. Baik, kita tunggu pada proses router yang kedua. Oke. Maka selanjutnya adalah
Kita lanjut pada router yang ketiga. Sorry, tadi yang router kedua ya. Baik, untuk selanjutnya untuk yang terakhir kita konfigurasi pada router 1 dan router 2 untuk bisa memunculkan hasil dari enkripsinya atau crypto IPsec. Jadi kita mulai. Kita masuk ke crypto KMP polisi 10. Kita perbesar biar kelihatan. Oke, masuk ke encryption AS. Oke, auto authentication shall go to exit. Oke, masuk ke config crypto KMP Cisco address 10. Oke. Crypto IP transform
DSE DSE Oke, kita copy saja biar membuat sempat waktu. Ya, lanjut untuk selanjutnya. Konfigurasi crypto map pada interface output interface yang terhubung. Interface. Oke, lanjut teman-teman. Pada poin 3 pada buku panduan 2.20, setelah kita melakukan konfigurasi parameter IACKMP, pas nomor 1 harus sesuai urutan ya. Jadi urutan itu nanti agak ada kendala. Ada kendalanya ketika sudah terjadi di R1 config map, seperti kendala saya tidak terbaca ya. Kalian jangan menggunakan set peer yang 10.22.22. Jadi menggunakan set peer yang 172.16.10.2. Nah, akan tetapi perlu diketahui dan perlu difokuskan adalah ketika kalian masuk poin 4 konfigurasi crypto map pada interface output, interface yang terhubung ke jaringan publik, jika kalian tidak bisa menggunakan INT atau interface S0/0/0, kalian harus membaca dulu yang terkonfigurasi itu apa dulu dari serial number kalian yang ada di router 1. Jadi caranya adalah kita harus melihat dulu, kalian harus menampakkan ini dulu, show IP interface. Nah, show IP interface ini akan muncul. Show IP interface brief ini akan muncul. Nah, di sini kalian bisa melihat ini serial 03030. Nah, ini punya saya. Ketika itu, kalian akan masuk lagi ke router 1 dan konfigurasi lagi. Nah, setelah konfigurasi, ini dimasukkan sesuai serial yang ada. Nah, di sini akan terkoneksi dengan crypto map VPN map. Begitu. Untuk selanjutnya, baik, untuk selanjutnya kita masuk ke router 2. Router 2 masuk ke poin C ya, konfigurasi parameter IP second pada RC1. Oke, kita masuk sesuaikan R2, bisa masuk ke LN Oke, config masuk. Kita copy aja biar bercepat dan bersingkat waktu. What the heck, sorry.
and access list. Oke, konfigurasi parameter IS bisa KMP fase 1, kita masukkan dulu config harus sesuai ya. Nah, kita copy aja di sini. Oke. Harus sesuai dengan config ISMK ya, harus sesuai. Jika tidak sesuai, harus diteliti lagi apakah ada yang salah dalam kalimatnya atau kata-katanya ada yang salah. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk melanjutkan itu ya, kita copy. Jangan lupa untuk alamat IP nya 172 10 sorry 172 16 10.2. Oke. Konfigurasi parameter ISM fase 2. Oke. Kita masuk sini. Oke, valid access configuration. Oke, harus sesuai ya description. Oke, set peer-nya jangan lupa memakai IP pada router 1. Oke, set transform. Oke, match address. Exit. Oke. Konfigurasi crypto map pada interface output version terhubung ke jaringan publik. Kita masuk sini. Jangan lupa untuk interface kita tadi memakai in S030. Oke, config if. Semoga ini bisa ya. Syukur di sini on ya. Sorry untuk videonya rame karena ini tempat kerja. Oke, pada poin D, verifikasi hasil konfigurasi IPsec. Kirimkan paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Oke, kita menggunakan ping dulu. Kita menggunakan ping dulu dari sini. Baik teman-teman, di sini sudah berhasil ya. Berhasil pada kita memunculkan show crypto
if seksa di sini sudah, maka tampilannya seperti ini. PKTS, Enscape, Discape, nah, munculnya seperti ini. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.